Selamat pagi, nama saya Baby Indri Apriana Giri dengan NIM 1901050068. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Yang pertama yang saya ingin bahas yaitu pengertian cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak kasat mata. Dengan kecepatan rambat gelombang cahaya V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang ini juga merupakan gelombang transversal. Contoh gelombang adalah sinar ultraviolet, peralatan elektronik, radioaktif, satelit, televisi, pemancar radio, dan lain-lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sumber gelombang elektromagnetik. Sumber gelombang elektromagnetik ada 6, yaitu yang pertama, sumber gelombang elektromagnetik osilasi. Yang kedua, sinar matahari yang menghasilkan sinar inframerah. Yang kedua, lampu merkuri yang menghasilkan ultraviolet. Yang keempat, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang menghasilkan sinar X atau digunakan untuk Röntgen. Yang kelima, inti atom yang tidak stabil yang menghasilkan sinar gamma. Pembahasan berikut yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan gelombang elektromagnetik, sifatnya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, perubahan medan listrik. Listrik dan medan magnet terjadi pada saat bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama, dan tepat pada yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Yang ketiga, dari ciri poin kedua diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang transversal. Yang keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi, juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Artinya, gelombang polarisasi adalah termaksud juga dalam gelombang transversal, sehingga dimasukkan ke dalam gelombang tersebut. Yang kelima, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik hanya tergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium yang ditempuhnya. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Pembahasan berikut mengenai karakteristik cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelarutan gelombang cahaya yang melewati suatu celah sempit atau lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang, sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah cahaya yang merambat. Yang kedua yaitu interferensi. Interferensi adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang bertemu pada saat bergerak melalui medium yang sama. Gelombang ini hanya terjadi ketika ada tabrakan atau pertemuan antar gelombang.
Yang ketiga, dispersi. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna atau monokromatik. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, artinya cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Ketika cahaya putih atau polikromatik dilewati pada prisma, ternyata sinar biasnya akan merurai menjadi beberapa cahaya yang dikenal dengan warna pelangi. Warna pelangi ini terbentuk menjadi deretan warna kontinu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada 7 warna cahaya yang diuraikan, yaitu yang pertama merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang keempat yaitu polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang transversal, sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar saja. Tetapi jika sinar datang pada cermin datar dengan sudutnya sebesar 57 derajat, maka sinar ini merupakan sinar terpolarisasi. Artinya, sinar terpolarisasi adalah sinar yang memiliki sudutnya yaitu lebih dari 30 derajat atau sebesar 50 derajat. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.